Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Stolas. Saya akan mempresentasikan proposal dengan judul pengaruh pergaulan pada motivasi dan minat belajar peserta didik, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 3 Bolangitang Barat. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang. Sekolah menengah pertama yaitu jenjang pendidikan menengah pada intuisi formal di Indonesia atau Badan Standar Pendidikan Nasional. Nah, SMP ini bisa dimasuki setelah lulus dari sekolah dasar atau SD. Masa pendidikan yaitu 3 tahun, dimulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang kedua ada rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh keterlibatan pergaulan terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Bolangitang Barat. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar intensitas pengaruh pergaulan siswa dalam motivasi belajar di SMP Negeri 3 Bolangitang Barat. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat bagi siswa yaitu diharapkan mendapatkan wawasan yang berkaitan dengan motivasi belajar dan bagaimana cara meningkatkannya. Kemudian manfaat bagi orang tua yaitu dapat memberikan informasi tentang pentingnya keterlibatan orang tua terhadap motivasi belajar remaja untuk membantu meningkatkan motivasi belajar pada anak. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan pendidikan di sekolah pada umumnya. Materi pertama yaitu pergaulan. Nah, jadi pergaulan ini istilah yang dipakai untuk mendefinisikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain ataupun interaksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain. Kemudian ada berbagai faktor penyebab pergaulan negatif siswa didik. Yang pertama, perilaku maupun kebiasaan siswa didik yang memang kurang belajar. Sekolah hanya dijadikan wadah tempat kumpul dikarenakan kalau di rumah nanti disuruh oleh orang tua, dan juga kalau hanya di rumah mereka tidak akan mendapatkan uang jajan. Yang kedua, tidak memiliki motivasi belajar. Nah, jadi siswa didik tidak akan mendapatkan dorongan untuk melangkah maju dan memiliki cita-cita menjadi apa kelak nanti. Yang ketiga, dipengaruhi oleh teman sendiri yang memiliki kebiasaan bolos. Nah, hal ini mungkin terjadi ketika siswa tidak memiliki teman yang rajin masuk sekolah dan lebih banyak memiliki teman yang bolos. Kemudian faktor kenakalan dan pergaulan peserta didik. Yang pertama, membolos. Nah, jadi membolos ini yaitu kelakuan siswa didik meninggalkan kelas ataupun sekolah tanpa sepengetahuan guru. Yang kedua ada merokok. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa merokok ini mempunyai batasan usia. Tentunya siswa SMP itu dilarang keras untuk merokok. Kemudian yang ketiga, tawuran antar pelajar. Jadi tawuran antar pelajaran ini yaitu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tawuran ini berupa perkelahian yang dilakukan di luar sekolah oleh oknum-oknum yang ikut serta di dalamnya, yaitu siswa didik. Selanjutnya ada minat belajar. Nah, secara singkat, minat ini artinya kesukaan ataupun kecenderungan yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Jadi minat ini diserap dan dipahami oleh masyarakat, selama ini dapat berpengaruh pada kualitas belajar seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang pertama, motivasi. Nah, jadi minat individu ini akan semakin bertambah apabila disertai dengan motivasi. Yang kedua, belajar. Minat ini bisa dihasilkan melalui belajar.
Nah, jadi dengan belajar itu kita bisa menghasilkan minat apa yang kita inginkan. Kemudian orang tua yaitu individu yang terdekat dalam kekeluargaan. Oleh karena itu, keluarga sangat berpengaruh dalam mengarahkan minat seseorang peserta didik terhadap pelajaran. Kemudian teman pergaulan, jadi teman pergaulan seseorang peserta didik akan berpengaruh pada arah minatnya oleh teman-temannya, dan yang paling berpengaruh adalah teman akrabnya. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini sangat berperan penting sekali dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ada beberapa cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, meningkatkan kualitas seorang guru. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa guru ini adalah sosok pioner yang berpengaruh dalam proses KBM. Maka dari itu, guru harus selalu meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, mengoptimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk menunjang pembelajaran di sekolah, tentunya harus mempunyai fasilitas yang memadai sehingga siswa tidak merasa bosan ataupun jenuh pada proses KBM. Kemudian, memilih metode yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran. Sebagai seorang tenaga pendidik ataupun guru, maka harus pintar dalam memilih metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan agar supaya siswa akan lebih nyaman dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, memanfaatkan media pembelajaran. Zaman yang modern, media pembelajaran yang kuno bisa disulap menjadi media pembelajaran yang lebih menarik, artinya belajar sambil menghibur. Kemudian, ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor intern, yaitu suatu keadaan dalam diri sendiri, misalnya minimnya kapasitas intelektual yang kognitif, sehingga peserta didik ini tidak mampu ataupun tidak bisa belajar dengan maksimal. Kemudian faktor ekstern, yaitu tidak bagusnya hubungan antar keluarga. Nah, misalnya ayah dan ibu dan minimnya perekonomian keluarga. Kemudian ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu H0, minat belajar siswa tidak berpengaruh terhadap pergaulan negatif. Kemudian H1, pergaulan negatif berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Kemudian jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari tempat di mana peneliti melaksanakan penelitian dalam suatu sekolah tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan metode analisis deskriptif menggunakan data di lapangan. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bulangitang Barat dan memakan waktu selama 1 bulan. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi sekolah ini cukup terpencil dan tentunya dengan pergaulan yang sulit dikontrol dan jauh dari masyarakat. Kemudian ada subjek. Jadi subjek penelitian ini adalah siswa ataupun siswi SMP yang berada di Bulangitang Barat, tepatnya di SMP Negeri 3 Bulangitang Barat. Sekian presentasi proposal pada mata kuliah metode penelitian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.